Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok minimarket ingin menjelaskan penjelasan kami yaitu proyek kami yaitu minimarket. Saya selaku MC, saya Syamsul Rizal. Saya Ahmad Lisa Prianto. Saya Ridwanur Rohmanuddin. Di, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu minimarket. Untuk studi kasus sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yilis. Studi kasus. Sebuah minimarket, sebuah sistem informasi yang efisien untuk mengelola operasional harian, mencakup pengelolaan barang, pemasokan atau supplier, kasir, pelanggan atau customer, serta transaksi yang dilakukan. Untuk ERD, saya serahkan kepada Rido. Silakan. Baik, di sini untuk airgunnya yang pertama ada tabel kasir, di mana atributnya mencakup ID kasir, nama kasir, serta alamat kasir. Nah, untuk relasinya itu ke tabel transaksi, di mana melayani atau dilayani. Di dalam tabel transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Dan untuk relasi ke produk yaitu pencatatan atau dicatatkan. Untuk atribut kabel produk yaitu ada ID produk dan kategori. Di sini kabel produk berelasi ke kabel supplier mengirim atau dikirim. Nah, di supplier terdapat ID supplier, nama dan tanggal masuk. Dan untuk pada kabel transaksi juga berelasi terhadap kabel customer, yaitu bertransaksi. Di dalam kabel customer ada ID customer, nama customer sama alamat. Next. Nah, di sini untuk skema database-nya dari kasir yaitu eh, ID kasir terdapat pada kabel transaksi dan ID transaksi juga terdapat pada detail transaksi. Lalu eh, pada kabel produk disertai dengan ID produk dan eh, supplier terdapat ID supplier. Setelah itu untuk kabel transaksi ID customer juga disediakan. Udah. Baik, terima kasih Mas Next. Ridho Mercedes. Di sini langsung masuk saja ke codingan ya. Jadi yang pertama ganti dulu. Oke, di sini kita langsung masuk ke SEM-nya aja. Pertama, kita untuk itu akan melihat SEM-nya database-nya terlebih dahulu. Apakah sudah ada? Lalu seperti yang sudah dilihat ada minimarket, berarti kita hanya tinggal menggunakan. Oke, lalu lanjut kita akan mengisi tabel-tabel. Pertama kita lihat dulu tabel apa saja. Oke, kita langsung ke insert. Pertama, kasir, nama yang berisi nama kasir dan juga alamat kasir. Lalu values-nya yang ingin dibuat. Yang pertama, kasir 1 dan juga alamatnya ada dicantumkan. Misal Yogyakarta. Lalu kita masukin yang kedua. Sel ini di Bantul.
Bantul. Lalu yang ketiga di Kota Gede. Selanjutnya di Tamanan. Oke. Misalnya yang terakhir di Sosutan. Oke. Oke, sudah ya, sudah masuk. Lalu kita coba mau cek apakah sudah masuk atau belum. Lalu from kasir untuk mengecek. Nah, seperti yang bisa dilihat sudah masuk ya. Lalu ID kasir itu auto increment, jadi dia otomatis masuk tanpa dimasukkan. Lalu kita coba masukin yang produk. Nama produk, kategori, stok, harga, dan juga ID supplier. Values. Yang pertama itu nama produknya apa? Misalkan kita beras. Terus kategorinya apa? Makanan. Terus stoknya dari makanan tersebut. Harganya 10.000 saja. Lalu ID suppliernya. Lalu lanjut, misal barang kedua, air mineral. Untuk jenisnya sendiri minuman. Stoknya samakan saja, untuk harganya 3.000. ID supaya 2. Kita buat 3 saja ya. Indomie goreng. Jangan tipenya makanan. Ini 2.500. Ini ininya 2. Oke, masuk ya. Kita lanjut ke produk, kita ke customer yang berisi nama customer, alamat customer, kontak customer, dan juga values untuk masukkan datanya. Misal pertama Budi, koma, alamat customer itu sendiri, misal di Jogja, dan juga nomor telepon. Depan. Yang kedua, kita bikin 2 saja. C misalnya di Bantul. Yang salah. Yes, customer 2. Alam ID-nya udah langsung. Kontaknya baca. C
Oke, customer, nama customer, values, wait, oh ini. Oke, bisa ya. Setelah itu kita coba masukkan ke data transaksi. Untuk itu kita cek dulu untuk memudahkan mengisi. Oke, kita insert. Insert transaksi. ID tidak perlu karena udah auto. Tanggal transaksi sama ID kasir ID customer dan juga total bayar. Lalu values-nya yang pertama kita masukin tanggalnya, misalkan 01/01/2024. Koma ID kasirnya tadi kita masukin ID kasir 6 ID kasir dan juga ID customer 2 dan juga total bayarnya misal 20.000. Oke, silakan kita masukin transaksi. Oke, masuk. Lalu untuk kita masuk ke detailnya yang untuk memasukkan detail transaksi. Di transaksi, terus ID produknya. Sebelum itu kita ngecek dulu apakah sudah masuk. Transaksinya tersebut apakah sudah masuk. Transaksi. Salah tipe. From transaksi. Nah, seperti yang sudah dilihat sudah masuk. Jadi kita di update kasir, tambah update kasir, lalu kita set alamat kasirnya menjadi Medan misalnya. Yang dimana nama kasir itu sama dengan, coba kita lihat dulu tadi kita masukin apa, set itu hasil kasir 1. Oke, misalkan dengan nama kasir 1. Yep. Oke. Langsung titik koma. Nah, itu sudah berubah. Kita coba cek kalau kasir 1 sudah berubah alamatnya. Nah, seperti yang kita lihat sudah berubah. Lalu kita coba hapus. Delete from kasir where nama kasir sama dengan kasir sel kasir 5.
Oke, udah. Lalu kita coba cek lagi apakah sudah terhapus. From kasir. Oke, sudah bisa dilihat ya. Lalu kita coba join ya, coba ya. Select transaksi, koma T. Koma T, tik, tanggal transaksi, koma K, titik, nama hasil, dan juga T, titik, dan juga dengan total bayarnya. Total bayar dari transaksi T. Kita coba menggunakan join hasil titik ID hasil sama K titik di hasil. Nah, seperti yang bisa dilihat sudah ada ya. Ya. Lalu kita coba membuat trigger, yaitu trigger after transaksi. Insert transaksi, after insert on transaksi, for each row bikin insert into block transaksi ID transaksi, koma waktu log, koma deskripsi. Lalu untuk values-nya new titik ID transaksi now concat transaksi baru dengan total ini, koma new titik total bayar. Oh, ini karena belum dibuat tabel log transaksi yang berisikan ID transaksi, koma block ID transaksi berupa INT, lalu ada waktu log to date, dan juga ada deskripsi dari itu menggunakan teks. Oke, baru kita coba buat triggernya untuk menyimpan pembaruan.
Salah. Bukannya harus ada itu ya, delimiter gitu. Coba deh. Delimiter. Trigger after insert entah saksi. Oh, kayaknya tahu deh. Berarti, nah di sininya lupa ini. Ini baru after insert entah saksi. Nah, sudah bisa dilihat. Oke. Dia jadi akan memperbaharui trigger yang sudah ada. Jadi apabila ada pembaruan, maka yang baru itu akan dimasukkan ke dalam tabel log pembaruan. Siap. Oke. Lalu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.